Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Anggi Prastio dari mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan dalam bentuk video yaitu pada PPOK. Pertama-tama PPOK merupakan penyakit paru dengan terjadinya sumbatan aliran pada paru yang berlangsung lama. PPOK terjadi dari bronkitis kronis dan emfisema. Gangguan prognosis lambai kronis ditandai dengan obstruksi saluran nafas yang mengelupas sedikit reversible, menimbulkan dampak buruk terhadap penderita karena menimbulkan gangguan oksigenisasi dengan segala dampaknya, menyebabkan 2.600 kematian per tahun di Inggris. Prevalensinya adalah lebih besar atau sama dengan 600.000. Ciri-ciri PPOK yaitu dialami oleh perokok berat. Gejala yang muncul pada usia 40-an tahun. Gejala semakin lama semakin bertambah buruk. Gejala memburuk pada musim hujan atau musim dingin dan tidak ada hubungannya dengan alergi. Untuk etiologi yaitu pada PPOK 1. Perokok, asap kendaraan dan asap pabrik, bakteri Proteus suriginosa, Staphylococcus aureus, dan faktor genetik divisi lainnya merupakan predisposif untuk perkembangan PPOK dini. Untuk patologinya yaitu PPOK terjadi peradangan di dinding saluran nafas sehingga menghasilkan terlalu banyak lendir. Akibatnya saluran nafas menyempit sehingga pertukaran udara di paru terganggu dan juga terjadi kerusakan pada silia. Untuk patofisiologinya yaitu asap rokok atau asap debu, asap pabrik, asap knalpot, asap udara yaitu terjadi mengendap pada lapisan mukus. Lalu lapisan mukus adanya iritasi pada lapisan mukosa lalu ditimbulkan dengan gangguan aktivitas silia dan berikutnya menimbulkan kronis dan ekspektasi dan erosi epitel dan pembentukan jaringan parut, lalu metabolisme skumosa dan penebalan, stenosis dan obstruksi saluran nafas yang irreversibel. Lalu di sini pada seorang pasien usia 60 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak napas. Napas yang dirasakan semakin berat sejak 1 bulan lalu. Keluhan sesak napas sudah dimulai 1 tahun lamanya dan mulai mengkonsumsi obat sesak napas. Sesak dirasakan setelah aktivitas dan sesak tetap terasa walaupun istirahat. Berarti saat aktivitas merasakan sesak dan setelah istirahat dalam melakukan aktivitas juga merasakan sesak. Sesak disertai dengan batuk berdahak di pagi hari saat mengeluarkan lendir berwarna putih, kadang kehijauan dan kadang susah dikeluarkan. Pasien adalah pekerjaannya penyapu jalanan. Mempunyai riwayat perokok sejak 20 tahun lamanya. Pemeriksaan dari vital sign yaitu
120/80 mmHg dan nadi 80 kali per menit, pernafasan yaitu 30 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Di sini dilakukan dengan infeksi yaitu barrel chest. Dada terdapat menghasilkan terlihat dada simetris, retraksi interkosta dan terlihat kosta mendatar. Palpasi dilakukan pada daerah femur kanan dan kiri. Perkusi didapatkan yaitu hipersonor. Lalu auskultasi pada kosta 1 dan 2, murni ronki basah kasar. Lalu untuk selanjutnya wheezing yaitu lalu pada ekstremitas clubbing finger atau pada ujung-ujung jari terlihat warna biru. Untuk pasien ini, pasien merasakan sesak nafas, body distraction sesak nafas, lalu batuk berdahak, rasa berarti sesak nafas harus ada sakit atau nyeri pada sanggar torak. Selanjutnya intervensi fisioterapi pada PPOK, yaitu pasien PPOK tersebut diberikan pada infrared aktif dalam mengurangi nyeri dada akibat spasme otot bantu pernapasan. Pada penderita PPOK, infrared mempengaruhi suhu jaringan yang mengurangi nyeri peradangan dan mungkin merelaksasikan pergerakan otot, yaitu otot-otot bantu pernafasan, scaleni, intercostal, pada trapezius, scaleni, SCM. Untuk efek biologisnya yaitu yang menggunakan cahaya inframerah bergelombang panjang dikaitkan dengan peningkatan suhu jaringan oleh energi kinetik dan molekul, sehingga cahaya inframerah bergelombang pendek dikaitkan dengan pemanasan selaktif lapisan kulit yang lebih dalam atau jaringan subuktan. Dengan demikian menyebabkan efek terapeutik positif, yaitu mengurangi nyeri dada dan melancarkan sekutum atau penyumbatan dalam paru. Selanjutnya chest fisioterapi. Sebelum berlanjut ke chest fisioterapi, infrared ini dilakukan selama 15-30 menit pada daerah dada kanan dan kiri, lalu pada belakang, dada belakang, punggung belakang bisa sama dilakukan 15 menit sampai 35 menit. Itu tujuannya untuk mengurangi nyeri, spasme otot pada otot bantu pernapasan, scaleni, SCM. Selanjutnya untuk chest fisioterapi yang berupa postural drainase dan perkusi dan vibrasi akan mengurangi atau menghilangkan sekutum dan spasme otot pernapasan. Jalan nafas membantu menjadi nyaman, melegakan saluran pernapasan, dan akhirnya batuk pilek dapat berhenti. Akhirnya memperbaiki pola fungsi pernapasan, meningkatkan ketahanan dan kekuatan otot-otot pernapasan, yaitu breathing exercise dengan deep breathing dan diaphragma breathing. Batuk efektif dapat membantu pasien untuk melakukan batuk efektif serta dapat mengeluarkan mukus atau dahak yang pada pasien ini, yaitu kesulitan berbatuk-batuk dahak dan yang banyak berkumpul di saluran napas. Batuk efektif napas dalam teknik ini merupakan batuk efektif yang menekankan inspirasi maksimal
yang dimulai dari ekspirasi yang bertujuan merangsang terbentuknya sistem kolateral, meningkatkan distribusi ventilasi, meningkatkan volume paru, inflamasi, pembersihan suara, nafas, dan menurunkan pasien untuk mengeluarkan sekresi mukus dan jalan napas bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya yaitu thoracic expansion exercise yaitu atau TEE dapat pada penderita PPOK dapat meningkatkan mobilitas sangkar torak. Tadi terasa nyeri pada dada, berarti untuk sangkar toraknya dengan cara menekan pada torak yang saat inspirasi maksimal dan dilakukan dengan berbaring dan duduk bersandar, terapi menekan torak sisi kanan dan kiri keduanya, dan aktivitas exercise saat pasien menarik napas maksimal dan kemudian menghembuskan napas perlahan-lahan. Caranya ini saat dapat dilakukan yaitu dengan cara inspirasi maksimal, tekan, lalu ekspirasi maksimal, digetarkan pada daerah sangkar toraks ini. Untuk batuk efektif yaitu dilakukan dengan cara tarik napas, lalu batukkan. Di sini membantu mengeluarkan sputum atau mukus yang berada di dalam saluran pernapasan. Untuk itu yang dapat saya sampaikan yaitu dengan modalitas infrared, sinar infrared, jas fisioterapi, dan batuk efektif. Selanjutnya pada TEE ada penderita PPOK. Dan sekian, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih.